Oh iya, sebelumnya sorry ya nih agak becek karena tadi emang lagi hujan deras banget nih. Jadi sebenarnya enaknya tidur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Iksan Share. Semoga apapun yang gue share di sini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. So, gimana kabar kalian semua? Semoga masih tetap sehat dan semangat untuk menjalani segala aktivitas. Oke, kali ini gue mau coba iseng-iseng share tips. Share tips apa sih? Gue mau coba share tips gimana cara menyetir mobil manual mobil matic yang benar. Jadi gua mau kasih info aja tutorialnya cara mengemudikan mobil matic yang benar. Ini subjektif menurut gue ya, tapi mungkin bisa diaplikasiin di kegiatan kalian juga. Jadi nih buat yang mau coba-coba belajar, mungkin misalnya gue udah bisa nih cuman masih belum lancar, atau apa nih ya ini P itu tandanya buat apa ya, D itu buat apa ya, dan segala macam. Oke, jadi stay tune terus, jangan di skip. Oke, check it out. Nah, kali ini gue udah berada di dalam mobilnya. Oke, for your info, ini yang gue gunain untuk tutorial itu mobil Ayla Matic. Oke, so gimana sih hal apa yang perlu kalian ketahui atau perlu kalian nih harus gue cek gitu. Yang pertama, tutorialnya itu yang harus kalian pastiin banget nih, kalian harus pastikan itu kalian sedang berada di dalam mobil, bukan menggunakan motor. Jadi tutorialnya beda seperti itu. Dan yang kedua, yang harus dicek lagi itu adalah sebelum masuk mobil nih, kan kita ngeliat nih dari luar kan masuk mobil set. Nah, pas mau masuk mobil itu kalian harus lihat bannya kelihatan kempes nggak ya, atau mungkin udah bocor atau gimana ya, amit-amit ya, tapi itu yang harus kalian lihat juga. Terus berikutnya lagi kalian lihat dulu tuh di sekelilingnya, diputari dulu. Maksudnya apa? Takutnya kalau ada anak kecil atau mungkin ada kucing yang lagi bobo, kucing yang lagi bobo itu kalian ya bisa diusir dulu, atau bisa kalau ada anak kecil kalian harus dipindahin dulu. Oke? Itu yang dari luarnya bisa kalian perhatikan itu. Nah, terus ketika kalian udah masuk di dalam mobil, apa aja sih yang harus kalian perhatikan lagi? Yang harus kalian perhatikan lagi itu adalah pertama kalian perhatikan untuk di spion. Ini kebetulan lagi hujan deras ya, jadi kan hujan-hujan biasanya enaknya tidur, tapi gue malah buat video. Ya, jadi kalau misalnya di dalam tuh kalian harus lihat spionnya. Spion itu ada 3. Ada spion kanan, kiri, ada spion tengah. Fungsinya itu buat apa aja sih? Nah, fungsinya itu kalau yang kanan itu kan buat ngeliat di kondisi sebelah kanan. Nah, kalau yang kiri itu kondisi sebelah kiri. Nah, oh iya, mumpung pas lagi tepat nih waktunya. Jadi ketika kalian sedang hujan nih, kalian pastiin dulu nih wiper kalian berfungsi atau enggak. Jadi karena hujan itu menimbulkan kabut juga ya di dalam ya, embun gitu. Jadi kalian harus pastiin juga AC kalian berfungsi dengan baik, karena AC itu bisa menghilangkan embun yang ada di dalam mobil seperti itu. AC-nya buram seperti itu. Nah, lalu apa lagi ya? Oh iya, kita masuk. Dalam itu kita lihat dulu nih keadaan dari si
rem tangan. Nah, rem tangan kalian itu dalam posisi terangkat atau enggak? Biasanya tuh kalau rem tangan diparkir dalam posisi agak miring ya, agak miring itu biasanya harus ditarik. Jadi posisi parkirnya itu harus ditarik biasanya, atau mungkin diganjal mungkin batu, atau ada tuh yang biasa dibeli di toko-toko, toko otomotif, ada untuk pengganjalnya ya. Nah, terus kalau posisi parking biasa itu dia bisa cuma posisi parking aja, tapi rem tangannya itu turun. Tapi saran gue sih lebih baik rem tangan juga naik, parking brake-nya juga diarahin ke posisi P. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, oke, kita lihat ke bagian persnelingnya. Oke, selanjutnya ketika kita udah di dalam mobil nih, kita perhatiin tuas-tuasnya. Oh ya, sebelumnya sorry ya nih, agak becek karena tadi emang lagi hujan deras banget nih. Jadi sebenarnya enaknya tidur, dan ini juga mobil juga agak kotor ya, sorry ya. Nah, ini untuk gue mau jelasin tuas-tuasnya dulu nih. Nah, ini posisinya sekarang di P karena gue lagi parking. Nah, ketika posisi P itu untuk parkir. Jadi ketika lu misalnya lagi nganterin mungkin nyokap lu atau orang tua atau siapa, atau lagi nganterin orang terus nunggunya lama, misalnya dia lagi ke Indomaret atau lagi belanja lah. Nah, lu nunggunya lama di mobil nyalain AC. Nah, lu bisa di posisi P. Jadi jangan di posisi N ya, jangan di posisi netral. Karena posisi P itu untuk berhenti yang lama gitu. Dan selanjutnya itu ada R nih. R itu artinya bukan racing ya guys ya. R itu artinya reverse. Reverse itu artinya mundur. Nah, jadi ketika lo mau mundur ya, lo pindahin tuasnya ke R. Nah, jadi ini susunannya ya kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ada N. N itu artinya netral. Netral itu artinya ketika lo dalam posisi berhenti. Berhentinya ya notabene misalnya kayak lagi, mungkin kalau misalnya lagi macet, lagi lampu merah, kaki lu capek buat nekan rem mulu, nginjek rem mulu, bisa pindahin posisinya ke N kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada D4. Ini sini susunannya D4 3 2. Nah, mungkin lo bingung nih, oh kok mobil gua adanya D2 L atau semacamnya. Nah, itu sama aja, sama. Kenapa gue bilang sama? Karena itu cuma dirubah aja posisinya, angkanya, hurufnya kayak gitu. Nah, ini untuk D4 itu asisnya artinya lu untuk jalan normal aja. Mau normal, mau ngebut itu ya boleh lah, tapi jangan ngebut ya, safety guys. Safety first guys gitu. Nah, habis itu D4 ini kan untuk jalan langsam, untuk jalan ya, untuk jalan biasa aja. Jadi lu kalau misalnya takut-takut, udah di D4 aja, nggak usah pindah-pindah ke 3 atau 2 seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada 3. 3 itu posisinya itu bisa aja ketika lu lagi agak kenceng, lu mau engine brake nih, engine brake bisa ke 3. Tapi kalau bagi yang masih baru belajar, jangan langsung kayak gitu ya, langsung engine brake. Mendingan di remnya itu ada proporsi yang tepat untuk nginjek remnya. Jadi usahain jangan terlalu mepet nih ngeremnya gitu. Nah, Nah, 3 ini atau di mobil lain itu biasanya 2 juga ada. Nah, 3 atau 2 yang di mobil lain ini itu berfungsi juga, dia kayak untuk misalnya nih lu lagi di jalan, lagi mau nyalip mobil. Misalnya nih di mobil depan nih kelamaan nih. Ya udah, bisa lu dipindahin ke 3 atau 2. Karena itu posisi rotasi mesin itu dia agak lebih ngeden dan siap untuk bisa RPM-nya bisa lebih tinggi sih kayak gitu. Nah, ini juga bisa buat speed kencang, tapi jangan lama-lama juga di sini. Jadi ketika udah di sini agak lama, itu langsung pindahin ke D4 lagi atau ke D, dari 2 terus ke D, atau misalnya kalau di sini dari 3 ke D4. Nah, posisi paling bawah nih, posisi paling bawah ini di mobil gua ini 2, atau mungkin di mobil lain ada L. L itu lower artinya.
Nah, kalau lower itu artinya ketika lo misalnya memasuki jalanan nanjak banget, curam, nanjak curam, atau mungkin misalnya lo lagi di jalan bebatuan atau jalanan nggak rata, lo boleh pakai ini. Karena itu dia, tapi ini untuk gasnya akan lebih pendek, jadi dia nggak bisa ngebut. Jadi dia memang dikhususkan untuk yaitu jalanan yang memang membutuhkan tenaga lebih, torsi bawah lebih, seperti itu. Nah, ini mainnya di torsi semua ya, kayak gitu guys. Dan gua mau ingetin lagi, kalau misalnya kalian mau parkir dalam posisi misalnya miring ya, posisi miring, jangan lupa diinjek rem dulu, tetap injek rem, terus tarik tarik rem tangan, terus baru pindahin ke posisi parkirnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, di mana-mana itu posisi ini pedal, namanya pedal ya, posisi pedal gas dan pedal rem aja yang ada di mobil matic ya. Kan biasanya kan kalau misalnya di mobil manual itu kan ada apa tuh namanya, yang pedal gas, pedal rem, sama nanti biasanya ada kopling. Nah, di sini untuk mobil matic itu cuma ada gas, rem aja. Nah, biasanya kalau mobil lain juga ada juga di sini, biasanya ada footrestnya ya, buat nginjek kaki kiri. Jadi kaki kirinya santai aja gitu. Jadi kaki kiri itu nggak usah digunain untuk nginjek mereka berdua ini. Udah adem ayam aja, kaki kiri istirahat aja, santai, relax, udah biarin. Nah, terus kalau kalian untuk menginjak ini kan tadi gue bilang kaki kiri itu lo istirahatin aja, jadi nggak usah ikut andil dalam mengambil kedua pedal ini, nggak usah. Jadi yang bermain di kaki kanan aja. Nah, di kaki kanan itu lo cukup, jadi lu taruhnya di antara itu tuh, jadi itu, nah di situ. Ini misalnya nih kaki lu di sini nih ya, nih. Nah, jadi untuk nginjeknya itu cukup, jadi kanan kiri kayak gitu. Jadi jangan lu nginjek pedal gas pakai kaki kanan, terus lu nginjek pedal rem pakai kaki kiri. Nah, itu nggak boleh, itu sangat-sangat berbahaya, seperti itu. Jadi tadi gue bilang posisinya itu tengah-tengah. Ini gue posisin pakai telunjuk gue ya. Jadi ini ketika lo mau nginjek rem begini, ketika lo mau nginjek gas begini, kayak begitu. Jadi ini set. A few moments later, a few inches later. Set gitu. Oke guys, jadi gitu aja yang gue bisa share tadi. Pokoknya bagi kalian yang mau melancarkan atau mungkin lagi belajar atau mau lebih tahu lagi, itu tadi jangan lupa urutannya itu ada P, terus ada R, terus ada N, terus ada D, terus D itu bisa D4. Nah, terus bawahnya ada 2, atau di mobil yang tadi gua ituin itu 3, atau L itu lower. Nah, kalau yang di tempat gua tadi jadi 2. Jadi gitu aja. Pokoknya P buat parking, itu untuk berhentinya yang lebih lama. Pokoknya ketika lu lagi nganterin orang bisa pakai itu, berhenti lama. Terus R reverse, mundur, bukan racing ya guys ya. Racing ntar pokoknya lu lagi nyetir nih, wah gue pengen lebih cepat lagi nih, pindahin mode R, wah salam di jalan. Nah, habis itu dari R ada N, netral, artinya kalian berhenti yang lebih sebentar daripada P. Nah, habis itu tadi D atau langsam, terus A2, terus dan selanjutnya seperti itu. Dan posisi kaki kalian nih yang paling penting, posisi kaki kalian itu satu kaki aja, kaki kanan aja,
Jadi jangan kaki kiri juga, kaki kiri buat rem, kaki kanan buat gas, jangan, itu bahaya banget, bahaya. Jadi kaki kanan aja posisinya di tumit, nginjeknya jadi geser set gitu. Oke. Dan sebelum kalian masuk mobil, kalian harus cek dulu keadaan sekitar. Takut ada anak kecil atau ada kucing lagi bobo. Oke? Ya, gitu aja dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam